Halo guys, balik lagi dengan gua Muhammad Safri Maulana di channel Safri Maulana. Gua udah lama gak ngupload video sekitar 4 bulanan lah ya, terakhir tuh bulan Mei atau Maret gitu. Karena gua baru selesai menyelesaikan skripsi gua dan gua melakukan sidang dan lulus alhamdulillah, gelar Eskom mantap. Untuk video kali ini mungkin kalian sudah melihat di thumbnail atau judul video bahwa ini adalah tentang jurusan Sistem Informasi part 2. Part 2. Iya, 2. 2. Oke, 2. Pada video kali ini gue akan membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang telah masuk di Instagram DM gue atau di komentar YouTube. Oke. Berikut adalah jawaban dari pengalaman gue selama di Sistem Informasi. Saya jurusan IPS. Apakah saya bisa masuk ke SI? Jawaban adalah bisa banget. Karena apa? Saya sendiri dari IPS dan saya bisa masuk SI dan menyelesaikan SI. Terus kalau misalnya SMK bisa nggak kak? Bisa banget, apalagi yang jurusannya berhubungan dengan TKJ, programmer, jaringan dan lain-lainnya. Itu bisa berhubungan dengan komputer. Kalau misalnya IPA bisa banget karena emang SI kebanyakan juga anak IPA. Kemudian pertanyaannya adalah, oh iya, untuk SI sendiri nggak semua kampus bisa masuk anak IPS karena ada beberapa kampus yang anak SI itu IPS nggak bisa. Tapi kalau untuk universitas gue bisa. Jadi kalian mungkin harus melihat ketika mendaftar itu ada apanya ya namanya, spesifikasi bukan, ada persyaratannya. Jadi dibaca aja, oke? Pertanyaan selanjutnya, kakak, saya nggak bisa matematika, apakah bisa masuk SI? Jawabannya bisa banget, karena gue sendiri nggak terlalu suka matematika dan hitung-hitungan ya kurang jago lah ya. Tapi gue bisa menjalaninya dan sekarang sudah lulus, bisa dikatakan lulus lah ya. Untuk apa ya? Hitungan sendiri itu cuman matematika, fisika ya. Matematika dan fisika itu gua dapat itu cuman di semester 1. Semester 2 lah. Jadi cuma bentar kok, matematika dasar kok. Kalau yang mungkin kalian ingin tahu itu seperti logaritma, fungsi. Nah, udah sih sekitar-kitar itu aja sih. Mendasar kok. Jadi nggak ribet. Sih kalian bisa. Jadi jawabannya bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah Kak, saya jurusannya sama kayak kakak, terus saya juga kampusnya sama kayak kakak. Apa sih yang harus saya persiapkan supaya nggak keteteran ketika masuk? Ini juga berlaku untuk jurusan sama tapi kampus lain. Yang kalian persiapkan untuk masuk jurusan sistem informasi adalah logika kalian. Kenapa? Karena di SI itu lebih banyak menggunakan logika. Contohnya adalah ketika kalian membuat suatu program, kalian membutuhkan yang namanya algoritma, alur, tahapan-tahapan. Dari A ke B ke C, atau dari A ke Z melalui apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Atau kalian bisa membuatnya menjadi lebih ringan. Dari A ke Z hanya menggunakan A, C, Z. Wih, hebat kan? Pokoknya itu deh. Contohnya lagi sederhananya adalah kalian membuat mie instan. Persiapkan dulu bahan-bahannya, terus memakai wajan ya? Wajan lah. Kemudian kalian rebus airnya, masukkan minyak ketika matang, diangkat,
Terus kalian masukkan bumbunya, aduk, siap untuk dimakan. Terus sederhana sekali logikanya. Kak, spesifikasi laptop apa yang harus saya gunakan ketika ingin masuk sistem informasi? Kalau yang saya pengalaman di kampus saya, laptop yang digunakan itu sebenarnya laptop masih prosesornya Core i3, masih baru ya Core i3, Core 2 Duo, terus Pentium 4, Pentium 3, Pentium 3 kayaknya udah nggak ada deh, Pentium 4 lah, kayaknya masih bisa kok. Apalagi untuk ngoding itu kalau pakai laptop, pakai HP juga bisa loh, cuman nulis codingan doang sih. Tapi ketika kalian mengompil, mungkin kalian butuh yang lebih tinggi sedikit, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget kok. Middle lah, middle. Nah itu juga mungkin laptop-laptop kalian masih, yang kalian pakai masih bisa lah ya, untuk mengompil, menjalankan aplikasinya dari codingan menjadi programnya. Jadi kalau misalnya saran gue sih, kalau memang kalian masuk SI dan punya budget untuk beli laptop, ya kalian maksimalkan saja. Tapi kalau misalnya nggak punya, ya udah pakai seadanya bisa kok. Paling kalau di SI itu yang berat itu ketika kalau di jurusan gue ya, itu ada lab kan. Labnya itu ada salah satunya itu menggunakan Blender. Blender itu buat bikin animasi, buat bikin gambar 3 dimensi dan sejenisnya. Nah itu untuk ngerender itu agak berat. Jadi medium hack lah. Tapi bisa minjem kok. Soalnya itu kan paling cuma 1 semester atau beberapa bulan aja kok, nggak nyampe bertahun-tahun. Jadi kalian sesuaikan saja. Pertanyaan selanjutnya, Kak, masuk SI codingannya apa aja? Susah nggak Kak? Apa kayak TI untuk bahasa yang dipelajari? Jawabannya, bahasanya mungkin tidak terlalu berbeda. Tapi yang membedakan adalah terjunnya, masuknya. Anak TI itu lebih mendalam masuknya. Sedangkan anak SI hanya dasarnya saja. Kenapa hanya dasarnya saja? Menurut gua anak SI itu lebih cocok menjadi sistem analis, di mana ketika kita anak SI menjadi pihak ketiga atau perantara antara pembeli dan programmer. Jadi kita tengah-tengahnya nih. Kita membuat sistem, kita membuat apa lagi ya? Alurnya. Kemudian kita memberitahu ke pembeli dan dia ngerti, paham. Kita memberi ke programmer dan dia ngerti dan paham apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia buat, dan alurnya seperti apa. Jadi itulah fungsi SI seharusnya, menurut gue ya, menurut gue. Jadi kita sebagai pihak ketiga. Tapi kalau kalian terjun langsung ke dalam, kalian yang buat, kalian ini ya lebih hebat lagi, lebih mantap. Oke, mantap. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, Kak, saya dari desa. Pamanku dari desa. Enggak deh, dia yang dari desa. Terus saya mau masuk ke SI. Kira-kira pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan? Nah, kalau kamu dari desa mau masuk SI itu hebat banget. Apalagi sampai lulus dan dapat pekerjaan yang mantap. Untuk dari desa, gue nggak bahas desanya lah. Yang pasti bisa. Asal sesuai dengan persyaratan tentunya. Nah, untuk pekerjaan sendiri sebenarnya banyak. Bisa menjadi sistem analis, menjadi programmer juga bisa, menjadi businessman bisa, menjadi pengelola database bisa, menjadi apa lagi ya, data mining bisa banget. Nah, jadi sesuai dengan ketika kalian masuk itu, kalian akan menemukan passion kalian masing-masing, kemampuan kalian masing-masing, dan itulah yang akan kalian gunakan untuk mencari pekerjaan tentunya yang cocok dengan kalian. Oke, mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang kalian berikan ke gua. Mungkin ada beberapa lagi yang banyak mungkin gua keskip atau nggak baca. Mungkin bisa kalian tanyakan lagi di bawah. Tapi menurut gue sih ini udah menjawab beberapa pertanyaan baru dari kalian yang telah gue baca dan gue lihat dari DM dan komentar di YouTube. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan, bisa kalian taruh lagi di bawah. Mungkin kalau di YouTube kan gue baca, tapi kalau di DM gue kurang apa
ya. Yang sering lihat ya, paling kan itu masuk ke pending, pesan pending ya. Jadi hanya beberapa yang gue baca, bagus. Tapi kalau di YouTube gue baca terus kok. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Banyak yang tahu dan bisa memanfaatkan video ini dengan sebaiknya. Lagi ini menambah wawasan kalian tentang urusan sistem informasi. Oh iya, gue minta maaf sebelumnya karena video ini baru diupload. Ya, selesai tadi lah ya. Tapi ini sih emang telat sih. Harusnya gue bikin itu bulan Juni supaya kalian bisa memilih jurusan SI dan supaya kalian gak kegok ketika mau masuk jurusan SI. Soalnya kan bulan September ini, September Agustus lah ya, Agustus September Oktober lah, jurusan udah pada buka, udah pada masuk malah ya, udah spek ya mungkin ya. Jadi jangan kegok. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Semoga bisa bermanfaat.